Tuhan membela yang terdiam. Saudara, Hari Kartini sering diperingati ya setiap bulan April, dan tidak suatu kebetulan Hari Kartini itu berdampingan dengan kebangkitan Kristus, di mana perempuan dapat kehormatan jadi saksi yang pertama kali menyaksikan kebangkitan Kristus. Saudara, Kartini kita kenal dan kita kenang jasa-jasanya memperjuangkan hak perempuan untuk didengar dan dihargai. Saudara, namun banyak firman Tuhan yang bisa kita pakai untuk membawa kita lebih dalam. Banyak perempuan ternyata di Alkitab yang bukan hanya tidak didengar, tetapi sengaja didiamkan oleh suatu sistem keluarga, sistem budaya, bukan struktur religius dan politik. Dalam terang Paskah, kita melihat bahwa Allah bukan hanya Allah yang netral, dia adalah Allah yang bersuara bagi mereka yang dibungkam. Allah yang membela keadilan, sekalipun yang berdiri bagi keadilan itu harus berdiri sendirian. Dari kisah perempuan Hagar, Tamar menantu Yehuda, dan Tamar putri Daud, ada benang merah besar bahwa Tuhan berdiri di pihak mereka yang terdiam tetapi memilih kebenaran. Puncaknya digenapi dalam kebangkitan Kristus saat Allah memilih Maria Magdalena, saksi pertama Paskah. Di sini ada 3 pesan Hagar. Allah yang melihat mereka yang diperalat dan dibuang. Kejadian 16. Hagar tidak pernah dimintai pendapat. Dia hanya budak perempuan yang dijadikan alat oleh sistem rumah tangga Abraham dan Sarah. Saat dia hamil, dia dibenci, dia tidak dibutuhkan lagi, lalu dibuang. Namun di padang gurun, tempat pembuangan manusia, Allah menjumpai Hagar. Dan untuk pertama kalinya dalam Alkitab, seorang perempuan menamai Allah begitu indah. Namanya, Engkaulah El Roi, Allah yang melihat aku. Saudara, manusia bisa memperalat dan bisa membuang, tapi Allah melihat. Saya tahu rasanya diperalat, saya tahu rasanya dimanfaatkan, saya tahu rasanya disia-siakan. Dan yang melakukan itu, saudara, bukan orang yang gak kenal Tuhan. Kadang justru gembala kita, pendeta kita. Tapi saudara, saya mau katakan semua Allah catat. Jadi bawalah itu kepada Allah. Jangan kalau simpan jadi kepahitan, ya saudara. Dan manusia bisa memperalat, membuang, tapi Allah melihat. Sistem bisa meniadakan suara, tetapi Allah memanggil nama. Padang gurun bukan bukti penolakan Allah, melainkan tempat perjumpaan. Saudara, banyak perempuan hadir dalam sistem keluarga, gereja, masyarakat, namun tidak dianggap suaranya. Ya, Tuhan melihat air mata yang tidak sempat dijelaskan dengan kata-kata. Tamar, menantu Yehuda, dia punya keberanian berdiri bagi keadilan, sekalipun dia sendirian berdiri untuk itu. Kejadian 38. Tamar ini dijanjikan masa depan, tapi terus ditunda. Dia disuruh menunggu dan dia dilupakan. Ketika dia bertindak demi hak dan keadilan, dia justru dituduh ya dan hendak dihukum. Namun Alkitab mencatat satu kalimat yang mengubah segalanya. Dari kebesaran hati Yehuda ketika dia sadar, dia lebih benar daripadaku. Tamar lebih benar daripadaku. Saudara, keduanya diubahkan, keduanya mengalami transformasi. Saudara, Allah tidak membela reputasi, Allah membela kebenaran. Dia bukan membela siapa yang punya posisi lebih tinggi, tapi siapa yang benar. Saudara, Allah tidak terikat pada sistem yang kelihatan saleh, tapi tidak adil. Keberanian Tamar ini menjaga garis Mesias. Tuhan tidak peduli latar belakang Tamar, metode yang dipahami manusia sebagai memalukan, karena yang dia bela adalah keadilan. Saudara, kita belajar bahwa setiap perempuan bagi kebenaran membuat perempuan disalahpahami. Namun di hadapan Allah, keberanian itu dicatat sebagai kebenaran. Tamar, putri Daud, dia punya luka yang didiamkan. Diperkosa abangnya Amnon, tapi didiamkan keluarganya. Namun suaranya didengar surga. Kisahnya di 2 Samuel 13. Dia diperkosa, dipermalukan, disuruh diam, aib ya, demi stabilitas kerajaan. Saudara, gak enak rasanya ya, ini perempuan ya. Kadang kalau anaknya perempuan diperkosa, saudara, diam, aib. Perempuannya dibilang aib,
Padahal yang pemerkosanya lah aib, bukan perempuannya, katanya. Ayahnya mengarah tetapi tidak bertindak. Saudara, istana memilih ketertiban daripada keadilan, daripada kejujuran. Demi apa? Demi gengsi. Jangan ketahuan semuanya, jangan. Semua harus dijaga, reputasi dijaga. Seperti itu, saudara. Tapi Tuhan begitu adil. Makanya dalam silsilah Kristus, semua aib-aib dibongkar, aib-aib diperlihatkan, saudara. Namun Alkitab tidak pernah menghapus kisah Tamar. Lukanya ditulis selamanya dalam firman Tuhan. Diamnya manusia bukan berarti persetujuan Allah. Anda bisa diam, kita semua kong kali kong, diam. Kita pemimpin, kamu mau aman posisi, kamu mau aman, diam. Ini bukan siapa-siapa. Tidak usah ditegakkan, pura-pura diam, pura-pura nggak tahu, pura-pura. Tapi surga tidak pernah pura-pura. Dia catat setiap ketidakadilan. Walaupun itu orang yang tidak pernah diperhitungkan, Tuhan catat itu semua. Banyak perempuan dipanggil kuat, padahal sebenarnya dipaksa diam. Tuhan tidak pernah menyebut luka sebagai kelemahan. Saudara, dalam kebangkitan Allah melakukan tindakan profetik. Ia mempercayakan berita terbesar sejarah kepada seorang perempuan yang kesaksiannya tidak dianggap sah. Karena saat itu perempuan kelas 2, kesaksian tidak dianggap. Kamu perempuan, ya, kamu perempuan. Emang kenapa kalau perempuan? Juru selamat butuh rahim perempuan. Nah, Yesus, Tuhan sedang memberi kestabilan. Seimbang ya. Ingat, kalian semua berasal dari rahim perempuan. Nah, Allah tidak hanya menyembuhkan luka, tetapi dia memulihkan suara. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan martabat yang dibungkam dunia diutus Allah. Saudara, Hagar dilihat, Tamar dibenarkan, Tamar putri Daud dicatat, Maria Magdalena diutus. Allah tidak netral terhadap ketidakadilan. Allah berdiri di pihak mereka yang membela kebenaran. Karena itu, saudara, jangan menyebut diam sebagai iman. No. Jika itu lahir dari ketidakadilan. Dan berdirilah bagi kebenaran. Walaupun harganya mahal, tentu kebenaran itu untuk ditegakkan mahal. Tapi Allah menyebutnya benar. Itu terus diperjuangkan sekalipun kau sendirian. Dan kita gereja dipanggil bukan hanya menghibur, ya, sabar ya, tapi bersuara. Bersuara bagi mereka. Saat manusia diam, Tuhan bersuara. Ketika sistem menekan, Tuhan membela. Ketika yang terdiam berdiri bagi keadilan, Allah berdiri di pihak mereka. Tuhan memberkati.